Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah KPM. Hari ini kita berkumpul bersama di Masjid Qiyaadatul Khair dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan Kelurahan Cikimudi, bekerja sama dengan para ketua RW, para DKM, MUI, DKM, LPM, dan Karang Taruna. Tentu saja ini bisa berjalan karena memang jadi kesepakatan bersama bahwa Safari Ramadan tahun ini kita keliling di 9 masjid, 9 RW. Mudah-mudahan ini menjadi ajang tali silaturahmi sesama muslim di Kelurahan Cikimudi. Selanjutnya di acara ngabuburit bareng LPM, tanpa mengurangi rasa hormat tadi, sekali lagi nanti halal-bihalanya setelah kegiatan ngabuburit bareng tanpa menyebutkan nama, kita sambut Ustadz Warto Abdul Rahman dalam segmen Kutil Kuliah 3 menit. Maka Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Ketua LPM yang saya hormati dan para jajarannya, sehingga para asatidz yang saya hormati, semua para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini alhamdulillah kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam acara ngabuburit bersama LPM, dan kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan masalah puasa. Yang alhamdulillah kita sudah hari yang ke berapa nih? 18 kita berpuasa. Dalam berpuasa itu, puasa itu ulama membagi dalam 3 bagian. Ada puasa am, ada puasa khas, dan ada puasa khusus. Dari 3 tingkatan ini tentunya kualitas berpuasa, kalau kualitas puasanya masing-masing berbeda. Tinggal nanti kita bisa lihat kita ini ada di tingkatan mana. Ada puasa yang hanya orang mampu menahan lapar dan haus saja. Jadi dari mulai dia makan sahur sampai maghrib, dia menahan lapar, menahan minumnya, tidak makan dan minum. Namun dalam kesehariannya ya sudah biasa saja. Perkara-perkara yang mungkin hal-hal yang buruk tetap dilakukan. Inilah puasaan. Sehingga dalam puasaan ini banyak kejadian-kejadian yang terkadang di tengah-tengah masyarakat kita ada ungkapan, kenapa orang puasa kok begitu gayanya? Kenapa? Jika terjadi, jadi dalam puasanya dia masih bisa berbohong, dalam berpuasanya dia masih bisa melakukan hal-hal yang terlarang. Inilah puasa. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua, puasa khusus. Puasa khusus ini agak naik tingkatannya, bukan hanya mampu menahan lapar dan haus saja, tapi mulai mampu menahan panca inderanya. Matanya ikut berpuasa, mulutnya ikut berpuasa, telinganya ikut berpuasa, anggota tubuhnya ikut berpuasa. Contoh yang sederhana tingkatan kedua ini,
orang yang sudah mampu menjaga telinganya mendengarkan perkara-perkara yang dilarang, termasuk menjaga pandangan matanya ketika dalam berpuasa, menjaga pandangan matanya. Dan ini perkara yang sulit, menjaga pandangan mata. Apalagi kalau acaranya acara ngabuburit di jalanan, udah mesti mata kita jelalatan. Nah, hal-hal ini ketika kita sudah mampu menjaga yang ini, yang kedua, maka kita termasuk tingkatan puasa yang khusus. Dan yang tertinggi adalah puasa khusus. Ketika kita sudah mampu menjaga dari perkara yang membatalkan puasa, kemudian mampu menjaga panca indera kita untuk berpuasa, dan mampu menjaga hati kita untuk bisa berpuasa. Kadang-kadang banyak orang yang berpuasa tapi hatinya tidak ikut berpuasa, sehingga ada penyakit-penyakit hati yang muncul ketika kita berpuasa. Orang lain dapat THR duluan, dia curiga. Padahal mau dia mestinya mau dapat THR, kok dia dapat duluan? Hatinya curiga. Orang yang berpuasa tapi hatinya masih banyak penyakit-penyakit hati, ini belum nyampe ke tingkatan ketiga. Nah, kesempatan sore hari ini mungkin ini menjadi barometer kita. Kita termasuk orang yang puasa tingkatan kemana? Tingkatan paling rendah, tingkatan kedua, atau tingkatan yang tertinggi. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi pernah menyampaikan berapa banyak orang yang puasa tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkatan puasa ya, walaupun tidak nyampe ke tingkatan tertinggi, minimal tingkatan kedua dah. Jangan sampai puasa kita cuma dapat lapar dan haus saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Adapun nanti yang berkaitan dengan masalah pernak-pernik puasa, kaitan dengan batalnya puasa atau rusaknya pahala puasa, itu bisa ditanyakan. Karena kalau disampaikan waktunya yang tidak memungkinkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi. Tadi dikasih bocoran pertanyaan. Ya Ustaz, siapa ya Ustaz? Tadi ada 3 tingkatan. Tingkatan paling rendah itu yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Kalau posisinya puasa nggak ngerasain lapar dan haus, bisa dimasukin ke golongan yang kedua masih ada. Puasa kagak merasakan lapar dan haus, ini berarti puasanya tidur. Betul. Ini yang memang ada keterangan begini. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Dan ini menjadi dalil orang yang malas dalam berpuasa. Sehingga puasa tidur aja. Yang lebih bahayanya tidur dari mulai subuh sampai maghrib. Banyaknya apa Ustaz? Gimana? Banyaknya apa? Berarti kan kagak sholat nih orang. Puasa mau puasa tapi kagak sholat. Ini bagaimana kalau model begini? Kalau saya ditanya, ini Ustaz, kalau ada orang model kayak begini puasa tapi kagak sholat, bagaimana puasanya? Secara syariat puasanya sah, tapi dosa kagak sholatnya. Karena puasa dan sholat ibadah yang terpisah. Jadi kalau ditanya secara syariat puasanya sah nggak? Sah. Terus bagaimana dengan puasa dengan sholatnya? Ya dosa kagak sholat. Cuman bukan berarti, nah berarti ada dikotomi, keluar bahasanya. Ya. Ada pemisah antara hadis dengan perilaku kesehariannya. Hadisnya tidurnya orang yang puasa ibadah. Nah ini tidur dari mulai subuh sampai maghrib kok nggak jadi ibadah? Ini yang salah apa aja nih? Yang salah yang ditanyakan kenapa Allah suka yang berkhianat. Itu masalah. Ya. Nah ini masalah. Kalau orang tidak sholat tapi puasa, bisa disamakan ya dengan orang puasa tapi tidak jaga puasa.
Orang puasa kagak sholat sama enggak dengan orang yang puasa tapi tidak membayar zakat fitrah? Ya tentu nggak sama, itu nggak sama. Karena semuanya kewajiban. Puasa kewajiban, puasa Ramadan wajib, sholat wajib, zakat fitrah juga wajib. Zakat fitrah ini menyempurnakan puasa. Ketika orang berpuasa tidak membayar zakat fitrah, maka puasanya tidak mencapai kesempurnaan. Tapi kalau orang puasa kagak sholat, ini tidak berkaitan dengan puasanya, karena sholat ini ibadah yang terpisah. Jadi hukumannya dan pahalanya beda. Yang kagak sholat tetap dosa kagak sholatnya. Tapi orang yang berpuasa tidak ditutup dengan membayar zakat fitrah, maka pahala puasanya tidak mencapai kesempurnaan. Karena antara puasa dan zakat fitrah saling berkaitan. Betul nanti kambingnya. Ada yang menarik tadi ketua. Ternyata tidurnya orang yang berpuasa itu kan ibadah. Dalam hadisnya disebutkan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, diamnya itu tasbih. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah sebenarnya bisa jadi cara agar puasa kita naik tuh dari am ke khos. Cuma yang jadi soal tidurnya kebanyakan. Hadis ini juga tidak bisa dijadikan dasar untuk orang lalu meninggalkan kewajiban dengan dalil tidur orang puasa ibadah kok. Tidur aja udah. Meninggalkan kewajiban yang lain. Yang dimaksud tidur di sini ketimbang kita gibah, ketimbang kita tajasus, ketimbang kita tidak menggunakan waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendingan tidur kira-kira gitu. Tapi kewajiban yang harus dikerjakan harus tetap ditunaikan. Jadi lagi-lagi ini pesan buat kita semua. Jadi jangan jadi alasan tidur di bulan Ramadan dengan dalih tidur orang puasa itu ibadah, lalu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Baik, tadi sesi bincang-bincang dan sebelumnya sesi detail. Lanjut di akhir sesi itu ada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan. Bagaimana kita buat? Baru jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya dong Ustaz. Ustaz kan begini ya, ini sekarang kita media sosialnya kan udah siapa sih yang punya media sosial ya, pasti dari anak kecil sampai bapak punya. Jadi berkaitan dengan media sosial kita puasa. Sekarang bergunjing itu kan nggak boleh ngomongin orang ya, katanya ya. Tapi melalui media sosial nih, tangannya gatal aja tuh. Kalau ada postingan apa kadang-kadang yang tidak sesuai dengan hati itu pengen komen aja. Nah hukum komennya itu gimana Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai menjawab Ustaz. Ini namanya nakal-nakal hukum. Nakal-nakal hukum namanya. Membicarakan aib orang lain dosa, ghibah maksudnya, fitnah dosa. Saya mah nggak pakai ngomong, nge-share aja, diketik aja. Ini namanya nakal-nakalin. Prinsipnya tetap sama, karena cuma caranya yang berbeda. Ditambah memang zamannya ya zaman sekarang zaman media sosial. Intinya sama-sama ghibah, sama-sama menjelekkan, sama-sama buka aib orang lain. Kalau itu dosa kan? Sama-sama dosa. Cuman beda cara saja itu. Selain media sosial, karena bisa kita nggak ngomongin, kita nggak share, kita ke pelajaran membaca misalnya. Kan kalau gibah mah mereka masuk gibah sih. Kalau kita lagi scroll di Facebook misalkan,
ternyata postingan orang lagi Pak. Nah kita termasuk dosa sih bacanya. Ketika memang tidak ada niatan, itu nggak masalah. Seperti contoh sederhana ini, kan pandangan mata dengan syahwat merusak pahala puasa. Karena dulu syahwat yang memandang dengan syahwat. Ketika buka handphone, lihat sesuatu yang misalkan, ya, lihat sesuatu yang begitu, ketika lewat kan kelihatan juga tuh, cuman dilewatin, nggak masalah. Tapi ketika dilewat balik lagi, nah, itu niat tuh, karena penasaran, cakep juga nih. Nah, itu. Jadi kalau cuma sekedar kelihatan sedang membaca, tidak ada niatan, ya nggak masalah. Tapi kalau sengaja, ya sama, karena ada niatannya tadi. Ya, karena waktunya 3 menit, buat closing, saya serahkan ke Ustaz Syafruddin. Nanti salamnya bagian saya, Ustaz. Closing statementnya dari Ustaz. Jadi sebisa mungkin kita jadikan puasa kita punya kualitas, bukan sekedar puasa nggak makan nggak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari saja, tapi juga waktu mempuasakan seluruh panca-indera kita dari perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Nabi, "Kalian sha'imin laisa lahu min syai'in illa al-ju'i wal 'atas." Banyak dari umatku yang puasanya cuma dapat lapar sama haus saja, tidak mendapatkan dari apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari berpuasa sebaik mungkin, tidak makan, tidak minum, menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari mulai sampai fajar sampai terbenam matahari. Juga jangan lupa berpuasakan panca indera kita juga, tangan kita, mata kita, kaki kita, semuanya dari perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau puasa itu kita jalankan, maka kita akan menjadi insan yang mutakin, yang akan memperoleh kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewatkan Ramadan dengan begitu saja, tapi isi Ramadan dengan ketaatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syahr siyam fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa dalam karaman yang sama-sama menghormati para asatidz, para guru sekalian yang mohon maaf tidak bisa satu persatu namun tidak hormat dan ta'zim, dan juga yang sangat dihormati kita banggakan Ketua LPM Kelurahan Cipinang Kuning beserta para jajaran pengurusnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati para pengurus Masjid Jami Sultan Fahir, para kesepuhan, juga para ketua RW dari Forum RW Kelurahan Cipinang Kuning yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah sahur di hari yang ke-18, dan juga insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-19. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan dari alam junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan umumnya kepada kita seluruh jahat dari yaumil qiyamah.
Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama sudah bersilaturahim dalam acara Safari Ramadan ngabuburit bareng bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciketing Udik bersama BKM dan juga Ketua Forum RW Para RW dan juga DKM Mas Jabir Khair sang pengurus dan seluruh jajaran para jamaah sekalian. Alhamdulillah pada sore tadi dimulai pukul 5 sore yaitu ngabuburit bareng LPM. Memang ini program lembaga yang rutin di 9 RW dan insya Allah besok di RW 7 di Masjid Al-Ikhlas. Dan kesempatan sore tadi sudah banyak yang disampaikan oleh lembaga berikut dengan MUI, khususnya MUI selaku sebagai penggagas dari acara Safari Ramadan pada kesempatan Ramadan tahun hari ini. Dan juga dilanjutkan dengan buka bersama dan alhamdulillah dengan sholat maghrib berjamaah selesai. Setelah itu ramah tamah dan juga alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sholat isya secara berjamaah. Dalam kesempatan malam hari ini dilanjutkan masih dalam rangkaian Safari Ramadan lembaga, bahwa malam hari ini mungkin bukan kultum ya, atau juga bukan kutil ya. Jadi kalau tadi kata lembaga kutil kuliah 3 menit, kalau kultum kuliah terserah antum ya, atau kuliah 7 menit ya. Tapi malam hari ini sedikit membahas program daripada DKM Masjid Jamiatul Khair beserta jajaran pengurusnya. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua DKM Bapak Ustadz Dinung Sabana untuk berdiri di samping saya, karena ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan yang nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Ketua DKM. Dan kesempatan malam hari ini Bapak Ibu sekalian hadir di tengah-tengah kita ya, Ketua lembaga ya, nggak usah berdiri kali ya, soalnya belum cair masalahnya ya, atau kalau udah cair baru berdiri ya, karena belum cair. Masih semangat ya, terawih masih semangat. Insya Allah imamnya nanti Pak Ustadz Saifuddin ya dari MUI akan lebih cepat ya. Jadi jangan yang sedang, jangan yang lambat, tapi agak cepat gitu ya. Pokoknya 8:30 selesai. Kalau jam 9 khawatir di belakang udah bubar semua. Ya. Pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Ketua DKM. Mohon izin Pak Ustadz. Selain dari rutinitas sholat tarawih, mungkin apa saja program-program yang diselenggarakan di Masjid Jamiatul Khair ini selama bulan Ramadan? Silakan Pak Ustadz untuk disampaikan. Terima kasih kepada semua pemerintah, lembaga, ketua dan para asatidz berada semua. Singkat saja, alhamdulillah Masjid Jamiatul Khair ini ketika program-program yang lain mungkin ditawarkan seperti pengajian dan sebagainya, tapi di Masjid Jamiatul Khair ini bukanlah bertambah, bahkan tambah program-program. Di antaranya ya, di antara tarawih yang bukan rutinitas, alhamdulillah tarawih awal tanggal 1 ini alhamdulillah masjidnya kecil, enggak muat sampai keluar-luar, berjalan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu gede lagi masjidnya. Kenapa? Karena memang babak semifinal ini emang menentukan untuk babak final. Sekarang udah mau finalnya, 10 hari sampai 10, 20 sampai 30 atau jaminan kefinangan. Maka alhamdulillah di masjid kita ini masih minimal sekitar 4-5 saf masih ada laki-laki, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah masih istiqomah walaupun separuhnya, alhamdulillah. Dan di samping itu kegiatan
yang sudah menjadi agenda di bulan Ramadan. Pertama, takjilan. Takjilan ini sudah diagendakan setiap Ramadan, ada 4 sampai 7 rumah yang diprogramkan untuk mengikuti takjilan. Alhamdulillah dengan antusias masyarakat kita, lingkungan kita, ada yang tidak kebagian pun sampai nanya, mana bagian saya? Alhamdulillah walaupun 1 tahun 1 bulan sekali mereka dibagi tugas, itu betul-betul alhamdulillah kerjasama. Maka banyak yang mengikuti takjil atau buka bersama, ada kan juga kadang-kadang ya tergantung kondisi bapak sekalian. Kalau memang lagi sibuk jamaah takjilannya tidak maksimal, maka alhamdulillah walaupun tidak habis terawih diembat lagi sama jemaah, habis semuanya alhamdulillah. Jadi jangan khawatir, yang memberikan takjilan jangan takut nggak habis. Itu diantaranya. Yang kedua, di samping takjilan ini ada program khatam Quran. Khatam Quran ini selama tanggal 1 sampai tanggal hari ini sehari semalam khatam Al-Quran. Ini agenda baru yang saya tanamkan di dalam masjid ini. Jadi sehari semalam 30 juz, sekarang sudah mencapai 20 berapa jam? Berapa hari? 19. Yes, 20 hari. 20 hari. 19 hari, alhamdulillah. Dengan ada seperti ini, mereka yang tentunya yang tidak pernah baca Al-Quran, mereka punya sudah ada kemampuan Al-Quran, sudah bertahun-tahun tidak baca Al-Quran, alhamdulillah adanya begini, mereka punya kewajiban rasa list di dalam daftarnya, alhamdulillah ada sampai 3 juz 1 orang, ada yang 2 orang. Ini alhamdulillah motivasi buat yang belum, yang tidak baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ini mungkin perlu ditiru untuk masjid yang lain. Ini memberi dorongan kepada orang-orang yang tadi baca Al-Quran sehingga senang kepada Al-Quran. Inilah kesempatan bagi kita. Maka alhamdulillah nanti beberapa depan lagi mudah-mudahan sampai hatam 30 juz, 30 hataman Al-Quran insyaallah. Dari antaranya. Dan kedua, tetap pengajian ini ba'da subuh, ada setelah sholat subuh ini ada ta'lim Pak. Kita kuning yang alhamdulillah diikuti oleh sampai jam 6. Sampai jam 6 ada ngaji kita kuning, langsung ada tanya jawab. Itu mungkin dari mulai tanggal 1 sampai tanggal hari ini. Di antaranya kegiatan seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Itu di antaranya kegiatan taklim pagi. Jadi alhamdulillah yang tidak dan jauh remung-remung masalah ilmu, di antara kitab yang kita kaji adalah riwayat tentang bagaimana fadilah dari Ramadan. Alhamdulillah dengan adanya ilmu yang diberikan oleh guru kita menjadi motivasi buat semua. Itu di antaranya. Dan berikutnya ada pesantren kilat juga berjalan selama kurang lebih 2 minggu. Anak-anak kita sudah berjalan karena sekarang sudah mendekati Lebaran, anak-anak pengen beli pakaian, akhirnya berhenti berat-beratnya. Ya, ini berhenti karena mikirin pakaian kali, udah lemes ya. Alhamdulillah seperti itu. Mungkin banyak program yang lain lagi. Mudah-mudahan ini sebagian besarnya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan masjid kita ini walaupun keadaannya belum maksimal, sempit tempatnya, kondisi begini masih panas ya, karena memang sempit. Insya Allah bapak kita berdoa kita akan dibangun dengan cepat mungkin. Insya Allah. Amin. Ya Allah, amin. Alhamdulillah. Kita aja. Ya, jadi banyak sekali ya. Alhamdulillah, tabarakallah. Program selain sholat tarawih banyak yang dijalankan, program-program di Masjidil Khair selama bulan Ramadan. Salah satunya yang tadi yaitu khatmil Quran selama sebulan penuh, berarti 1 malam, satu hari semalam hataman 30 juz, berarti 30 Ramadan, 30 hari berarti 30 kali hatam. Ya, luar biasa alhamdulillah. Selanjutnya Pak Ketua DKM, mungkin satu lagi pertanyaan, jangan lama-lama, takutnya nanti udah nggak sabar pengen tarawih ya. Satu lagi, karena Jihadul Khair ini kan menerima zakat fitrah dan menyalurkan. Nah, kira-kira nih target dari DKM Masjid Jihadul Khair terutama kepanitiaan zakat fitrah, sodako maupun infak dan zakat mal ataupun yang lainnya. Nah, ini targetnya berapa mustahik Pak Ketua DKM? Karena tahun lalu mungkin sekian ratus, nah sekarang ini kira-kira targetnya dan jangkauannya sampai kemana gitu ya. Ini mungkin perlu juga nanti biar para jamaah bisa mengetahuinya. Itu deh Pak Ketua DKM.
Ya, alhamdulillah dengan kepercayaan para masyarakat sekitar lingkungan RW 3 khususnya berkumpul zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Mungkin ada segelintir orang yang zakat mal tahunan, ada juga dari tetangga kita. Mungkin yang lainnya mungkin belum melaksanakan zakat mal karena memang di antara kita nggak ada yang mengolah, Pak. Soalnya kalau zakat mal ini ada orang-orang yang datang langsung pada orang-orang kaya mengenut hatinya. Kadang-kadang orang kaya nggak ingat bahwa zakat harta itu yang tahunan itu kadang-kadang tersebut. Dan kita agenda pengen diadakan agar seperti itu. Setiap tahun ini kita datang ke tiap orang-orang kaya, apakah ada zakat apa enggak hartanya. Itu untuk menopang kehidupan masyarakat kita di antara kita. Nanti belum berjalan, insya nanti berikutnya. Terus zakat fitrah ini alhamdulillah mustahil yang dikumpulkan oleh kita kurang lebih 200 bayar. Ada mustahil ya, 180 yang terkumpul dari beras dan uang sekitar 20 juta, 24 juta penghasilan atau yang masuk ke DKI juga. Itulah zakat. Alhamdulillah setelah menjelang malam hari Raya Idul Fitri ini sudah tersalurkan semua dengan serentak, tidak ada yang sisa di masjid. Berarti setiap tahun untuk mustahik sekitar 180 mustahik ya. Jangkauannya Pak Ustadz seputar berarti Masjid Jami Zatul Khair, jangkauannya berarti mencapai 3 RT. RT yang sudah 1 berjalan maksimalkan di RW 03. RW 03 ini kita sudah mungkin ada yang bagian 2 kali, yang lain ini kita nggak pengaruh. Yang penting kita memberikan, walaupun dia sudah mendapatkan tempat lain kita beri juga. Yang penting kewajiban dari kita sudah menyalurkan kepada kita. Alhamdulillah, itu sedikit banyak penjelasan dari Ketua DKM Bapak Ustadz Yung Syabana terkait program masjid selama bulan Ramadan. Mungkin sekaligus mengajak ya Pak Ustadz, mengajak siapa yang belum bergabung di Khatmil Qurannya, tadarus Al-Qurannya dipersilakan, yang takjilannya tetap dipertahankan sampai akhir Ramadan, dan juga yang belum zakat fitrah ya, kepanitiaan mungkin siap standby dari mulai kemarin ya, sudah berjalan sampai mungkin akhir nanti pendistribusian. Demikian para jamaah sekalian, sesi tanya jawab ini dengan Ketua DKM Masjid Jami Zatul Khair. Selanjutnya tidak perlu menanyakan kepada ketua lembaga ya, nanti juga pasti akan cair. Mudah-mudahan sebelum lebaran sudah dicairkan. Tadi sudah cair alhamdulillah di luar ya, berkah buat kita semuanya. Demikian, terima kasih Pak Ketua DKM atas penyampaiannya dan juga penjelasannya. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.